Baik, materi terakhir sebelum kita masuk di dalam ujian tengah semester adalah parameter estimator. Yang dimaksud dengan parameter, seperti yang sudah sering saya katakan, adalah karakteristik dari populasi. Yang dimaksud dengan karakteristik adalah ukuran. Ukuran ada 3, yaitu ukuran sentral atau pusat, ukuran dispersi atau penyebaran, dan ukuran yang lain. Ukuran pusat contohnya adalah rata-rata, ukuran dispersi contohnya adalah standar deviasi atau varian, sedangkan ukuran yang lain contohnya adalah parameter. Apa yang saya sebut sebagai contoh itu adalah nanti yang akan kita bahas secara lebih mendalam, yaitu rata-rata, standar deviasi, dan proporsi. Ketika kita berbicara parameter, maka untuk rata-rata itu simbolnya adalah mu. Untuk standar deviasi sigma, untuk varian sigma kuadrat, dan untuk proporsi P. Itu kalau kita melihat dari parameter atau mu, sigma, sigma kuadrat, dan P itu semuanya diukur dari populasi. Tetapi kita tidak mampu untuk mendapatkan populasi atau tidak selalu mampu untuk mendapatkan populasi. Sehingga kita biasanya hanya mengambil sampel saja. Kalau kita berbicara sampel, untuk rata-rata bukan mu, tetapi X bar. Untuk standar deviasi dan varian bukan sigma dan sigma kuadrat, tetapi S dan S kuadrat. Untuk proporsi bukan P, tetapi P taksiran. Mengapa kita tidak mampu untuk mendapatkan populasi? Ada beberapa penyebabnya. Kita tidak mendapatkan populasi, tetapi kita hanya mengambil sampel. Alasannya ada 5, yaitu karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan tenaga, dan keterbatasan biaya. Yang keempat adalah pengukuran yang merusak. Yang dimaksud dengan pengukuran yang merusak adalah sebuah pengukuran yang kalau sudah diukur, maka barang itu tidak bisa diukur kembali. Sebagai contoh, kalau kita ingin mengukur lifetime atau lama hidupnya dari sebuah bola lampu, maka bola lampu itu dinyalakan sampai mati. Dan itu tidak bisa diulang. Kalau diulang dengan benda yang lain tentunya. Kita tidak mungkin untuk mengukur semua hasil produksi dari bola lampu itu untuk mendapatkan lifetime dari bola lampu itu. Yang nomor 5 adalah populasi yang tidak terbatas. Kadangkala kita menjumpai data-data yang kita peroleh itu tidak terbatas jumlahnya. Bukan karena banyak, tetapi memang sistemnya menjadi selalu bertambah, dan bertambah. Contohnya, kalau kita ingin mengetahui berapa uang yang dibelanjakan oleh seorang customer ketika ia datang ke supermarket, kita tidak cukup hanya mengambil 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, karena itu masih belum merupakan populasi. Itu masih merupakan sampel. Untuk mendapatkan populasi, maka kita harus menghitung atau menanyakan mulai dari supermarket tersebut buka sampai supermarket tersebut bangkrut, sudah tidak jualan lagi. Itu namanya baru populasi. Nah, sekarang bagaimana dengan estimasi? Apakah estimasi itu? Estimasi adalah menduga. Ciri-ciri dari menduga adalah
bahwa hasilnya belum tentu sama dengan nilai yang sesungguhnya. Mengapa kita melakukan estimasi? Kita melakukan estimasi karena kita tidak mampu untuk mendapatkan nilai yang sesungguhnya. Contohnya, kita memperkirakan cuaca besok itu hujan atau tidak. Kita tidak mungkin memutuskan sekarang karena itu belum terjadi. Sedangkan di dalam konsep statistik ini, mengapa kita melakukan estimasi? Karena kita tidak mampu untuk mendapatkan populasi, sehingga nilai parameter atau nilai yang ada di dalam populasi itu kita harus menduga. Apa yang diestimasi? Yang diestimasi adalah nilai-nilai parameter atau karakteristik dari populasi. Dengan apa kita melakukan estimasi? Kita melakukan estimasi dengan nilai-nilai pada sampel, yaitu karakteristik sampel yang namanya adalah statistik. Statistik atau estimasi ada dua macam, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Mari kita lihat yang dimaksud dengan estimasi titik. Ketika kita tidak mampu untuk mendapatkan mu, kita tidak mampu untuk mendapatkan nilai parameter, maka kita mengestimasinya dengan X bar. Sebagai contoh, kalau saya tidak mampu untuk mendapatkan seluruh data mahasiswa Petra untuk nilai indeks prestasinya, maka kita mengambil sampel saja, dan sampel itu saya pakai sebagai estimasi untuk mu. Rata-rata sampel X bar dari hasil survei yang kita dapatkan itu saya pakai sebagai dasar untuk mengestimasi mu. Demikian juga untuk varian, standar deviasi, dan proporsi.